Timor Leste adalah negara dengan potensi pertanian dan peternakan yang besar. Namun, tantangan seperti kualitas tanah, keterbatasan air, dan ketergantungan pada bahan kimia masih menjadi kendala bagi para petani dan peternak. Dalam kunjungan ini, kami memperkenalkan BIOS 44, sebuah solusi mikroorganisme organik yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan secara alami dan berkelanjutan. On our way. I trust you will fly with us and thank you for choosing to fly with Air Delhi. Coba air mineral, pH-nya berapa? pH-nya di 840. Ya, 840. Udah bagus sebenarnya kan? Bagus karena air dari gunung. Kita coba pakai ini. Iya. Kita pakainya sedikit aja. Ya. Itu nanti kita campur dengan air di berapa liter dicampur ke tanah? Ya, nanti disemprot sistemnya. Oke. Habis itu. Tadi di 8 ya, posisi 8 ya. Segini aja Pak ya, Iya. sedikit. Dulu. Ya. Jadi 9,94. Tadi 8, Tadi 8,14. 8,14 naik 9,94. Oh, reaksinya cepat sekali Iya, cepat kalau di air. di air. Nah, kalau di tanah harus ditunggu dulu 20 sampai 30 menit. Soalnya kan harus larut dulu. Waktu itu Pak Endang datang. Iya. Pak Endang kan ambil di daerah mana itu hanya bikin aduh Pak Rui. Waktu kita tidak ukur karena kita tidak pakai alat. Tapi sangat asam sekali. Makanya tanam padi itu di Jawa itu rata-rata tanam satu itu anaknya berapa? Anaknya padi berapa? Pakai pupuk ini. tergantung bibit varietasnya. ya. Sampai 30-40 ada. Kita punya wilayah utara ini ya dapat 10 itu lumayan. Tapi dia punya biji juga ya itu 5, 10, 20 itu lumayan. Memang tanahnya sudah terlalu asam. Jadi rata-rata menurut Pak Endang membutuhkan kapal pertanian supaya untuk bisa menetraliskan pH tanah. Tapi harga murah, tetapi kontainer di sini ke sini mahal. Iya. Harga di sana kan hanya 3.000 atau 2.000 sekian. Masuk kontainer kirim ke sini itu kontainer lebih mahal. Kalau pakai ini, kalau begitu lebih cepat, kenapa harus pakai yang mahal-mahal begitu? Iya. Dan memperbaiki tanahnya juga. Ya makanya memperbaiki tanah dengan ini masih lebih murah daripada pakai dolomit. Kan dolomit yang murah, tapi masuk di kontainer kirim ke sini itu mahal. Sedangkan kalau pakai ini dengan ukuran seperti itu pasti itu lebih cepat. Ini per hektar aja cuma butuh 3,5 kilo aja. Per hektar. Jadi makanya kita sudah buka mitra tani. Setiap petani itu dapat kartu. Oh. Jadi yang menggunakan produk kita, mereka akan dapat diskon di beberapa toko, di hotel, kita kebetulan kita juga distributornya Kimia Farma. Kita punya farma sendiri. Jadi petani yang bermitra dengan kita, mereka akan dapat pelayanan kesehatan murah di klinik kita. Makanya nanti banyak yang harus ke kita karena kita ada servis-servis lain. Ini Pak Punto Pas Daun. Presiden pertama. Pak Francisco Xavier. Dulu itu diingat dengan Pak Dading Kalwali. Xavier. Sekarang kita lagi berada di Timor Leste, tepatnya di daerah Bimore, dan sekarang kita akan melakukan fermentasi BIOS Deco dan BIOS Care. Yuk ikutin keseruan. Ini kita bakal fermentasi BIOS DC, BIOS Deco, sama BIOS Care yang untuk hewannya. Nah, kita lagi prepare dulu. Ini di daerah apa tadi? Bimore. Oke. Nah, ini nanti
bakal jadi tempat shelternya ya, shelter penyimpanan pupuk biosnya. Nanti kita bakal keliling ke berapa tempat, tiga tempat yang bakal jadi penyebaran pupuk biosnya. Jadi di sini bakal pakai pupuk organik yang bisa di Timor Leste. Nah, ini ada molase Florapens. Molase ini berfungsi untuk pelarut dari yang bios 44. Dan selain itu, ini berfungsi sebagai makanan mikroba baik yang ada di bios 44. Kita sedang mengisi air. Berapa nih? Cukup lumayan. Berapa ya airnya? 1000 liter. 1000 liter. Mau percampuran bios bujang dan juga molase. Setelah itu kita masukkan ke toron yang sudah siap. Berapa gram? Iya. Lalu nanti biar mempermudah dalam Bukan, ini memang harus tahu namanya apa baru diceknya nggak apa-apa pakai tangan aja. Pak, sedang apa? oh, ngaduk. Mengaduk. Ngaduk dan hancurin apa gumpalan daripada apa namanya apa? Kayaknya ini sudah ada. Bisa. Sudah larut. Hal. Nah, itulah kalau. Dengan Bapak siapa ya, Pak? Rui Costa. Ya kalau masalah pertanian di Timor Leste memang agak sedikit rumit ya. Jadi dengan kerumitan yang ada, maka kita terus bekerja semaksimal mungkin bagaimana untuk mencari solusi untuk setiap masalah. Karena orientasi pemerintah Timor Leste arahnya ke organik, makanya kita sudah lama kita komunikasi dengan BIOS tempat-tempat. Adalah salah satu solusi juga untuk membantu mengatasi masalah pertanian di Timor Leste. Rencananya BIOS ini untuk apa Pak ke depannya? Untuk tanaman padi, pangan, horti, dengan peternakan juga. Lahannya besar di sini Pak. Lahan lumayan. Timor Leste lahan lumayan. Ya. Nah, kedepannya harapannya Pak dengan penggunaan BIOS ini itu Ya, untuk apa? berkontribusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani maupun peternak. Ya. Ya, Ketahanan pangan yang tadi ya. ya betul. Nah, ini molasenya udah masuk. Iya. Kita lagi proses pengadukan, Pak. Betul. Ya, pengaduknya searah jarum jam seperti Iya. instruksi Pak Rui ya. Iya, betul. Ini supaya larut dan mempermudah dalam pengadukan di toron yang 1000 liter. Nah, molase ini fungsinya untuk bahan makanan mikroba, Pak. Karena di dalam bios ini terdapat mikroba baik yang baik untuk tanaman. Jadi makanannya molase ini. Iya. Gitu.
Kedok apa kedok? Kedok-kedok. Mau di apa? Kedok. Oke. Sedang mengkedok-kedok. Ya. Sedang kahur dan Kahur molase kahur molase and Oh. bios DC. Oh, kedok-kedok. Kacang pengaduk aja sudah sempurna belum. Betul. Ceknya nggak apa-apa, Suana Friends pakai tangan aja karena kan ini Betul. Keras sampai di mata. sampai tidak ada yang menggumpal-gumpal, itu berarti sudah siap Sudah untuk siap. dimasukkan ke dalam pakai tangan nih. Sekarang kita akan memasukkan larutan yang tadi kita larutkan di toren 100 liter. Yang gayung. Oke. Mantap itu. Santai. Ya. Setelah semuanya udah full 1000 liter, Iya. diamkan selama 2 minggu. 14 hari. Iya, 14 hari. Iya. Tutup rapat, tidak boleh dibuka-buka. Nanti setelah 2 minggu, longgarkan tutupnya, itu sudah set up ya. Dilonggarkan saja. Dilonggarkan aja. Diusahakan jangan ada apapun benda asing yang masuk ke dalam. Misalnya kalau misalkan ada benda asing yang masuk, itu akan mempengaruhi kualitas dari biosnya. Untuk tanaman apa? Padi. Kalau padi itu bisa, pokoknya perbandingannya 1:20. 1 liter bios banding 20 liter air. Tapi kalau misalkan untuk padi kan biasanya pakai tangki ya? Yang 15 liter. Nah itu bisa masukkan setengah liter aja. Setengah liter bios. Begini, selama ini kan kita punya kakak Frans. Iya. Kami itu sebagai apa? Penyuluh juga, Gitu. aplikasi penyuluh dari proyeknya Pak Rui di apa? Kamar Komersi Timur Leste punya. Iya. Nah sekarang yang kita kerjasama dengan Agronova punya kan, dengan termasuk bapak-bapak yang sekarang di sini. Nah harapan dari tadi itu kan Bapak Frans selama ini kan sudah ada kelompok tani yang dia bina. Oke. Nah supaya pengembang ke depan dia bisa fasilitas juga. Itu harapan kita begitu. Ya. Bertani untuk padi, jagung, ya. Karena di sini belum ada kelompok-kelompok yang fokus. Oke. Belum terkhusus misalnya petani jagung, petani padi. Campur aja. Ya masih di sini masih berjalan untuk semuanya. Ternak juga ada. Jadi harapan kita ke depan kalau sudah ini seperti apa tadi mimpinya Bapak Frans itu lebih bagus. Semoga bisa terwujud Ya, dengan begitu. bios 44 ya Pak ya. Artinya Bapak dari Jawa, kami dari Timur Leste, kita wujudkan impian kita. Iya. Oke. Bersama-sama. Ya. Kimia itu. Makanya kalau tanahnya sudah rusak, itu pertumbuhan ke atasnya pun tidak akan optimal. Makanya kan banyak tanaman-tanaman, khususnya tanaman buah yang lain-lain, tanamannya sudah besar tapi buahnya tidak bertumbuh. Nah itu ada masalah biasanya di tanah bagian bawahnya. Tapi biasanya semua orang petani di sini mau lihat hasilnya cepat. Betul. Kan biasanya mereka menggunakan pupuk kimia itu, mereka lihat beda gitu. Kalau sama yang pupuk organik mereka lihat tuh dekomposisinya lama. Iya. Lama mereka bilang gitu, oh hanya satu. Tapi mereka juga lupa bahwa itu organik itu memanfaatkan Membantu. itu Besar, perbaiki tanah itu besar. fisik Iya. dan kimia tanah itu. Organik itu slow release Pak sistemnya. Jadi penyerapannya tuh perlahan, tapi itu jangka panjang. Betul. Kebanyakan petani kan taunya hasilnya cepat, terus berlimpah. Tapi kan tidak sedikit orang yang memikirkan jangka panjang yang dikonsumsi sama kita tuh itu tuh kan kimia semua ya. Nah, kalau organik kan tidak seperti itu gitu. Memang hasilnya tidak akan sebanyak kimia, cuman bisa diimbangi. Cuman nanti perlahan-lahan satu musim sekarang 1/4 dosis nih kimianya, musim selanjutnya 1/3, musim selanjutnya 1/2. Jadi organiknya yang baru-baru kan hasil produksi kita punya kawan itu memang dia punya sudah cukup bagus. Rata-rata itu kan 5 ton, ada yang sudah cukup bagus. Kalau kita punya di Opus itu kan tanah perbatasan. Jadi kebanyakan orang menggunakan pupuk urea yang dulu itu kan mereka pakai terus. Dan sekarang tanah-tanah itu rata-rata sudah ada penyakit. Jadi keasaman, kebanyakan tanah keasaman. Iya gitu. Tanahnya keras, Ciri-ciri tanah yang subur itu berwarna hitam. warna hitam. Betul. Terus terdapat hewan-hewan kecil. Terus terdapat cacing tanah juga. Kalau semakin besar cacingnya itu semakin bagus berarti tanahnya. Ya. Gitu. Kalau memang misalkan
di sini tanahnya sudah tidak berwarna hitam atau coklat pekat, terus tidak ada hewan-hewan yang tumbuh khususnya cacing dan lain-lainnya, berarti itu memang sudah terindikasi. Kebetulan memang kami kemarin kami juga produk bios selain bios DT sama bios care, ada bios PHNet, ada bios grow dan juga bios PHNet care. Nah itu tuh bios care kan untuk peternakan apapun. Nah, untuk alternatif pengganti dolomit, kami punya produknya namanya PHNet. Nah, itu tuh bisa menaikkan 1-2 angka pH. Kemarin mungkin Bapak Nino sudah melihat prakteknya bagaimana, memang signifikan gitu hasilnya dari pH-nya 8 misal, dari pH-nya 8 jadi 9,5. Kemarin 8,4 ke 9,5. Sekarang kita mau fermentasi bios 44 care untuk peternakan yang ada di Timur Leste. Kan sudah ada hasilnya itu cara pakai. Saya bisa pakai sudah ini dok? Ya boleh Pak, masuk. Mereka Ya. Awal datang halo hela kahur be. Bios 44 care atau halo ba iha animal inian. Ne maka kahur datang kita halo ne atau ba iha proses fermentasi inian. Awan ini ne makin importante orang halo hela isu ne. Sekarang kita lagi fermentasi biosfer untuk peternakan. Jadikan itu. Kembali lagi bersama Bapak Dami. Kita lagi mau melanjutkan proses pembuatan bios 44 DC untuk 1000 liter. ya, untuk tanaman ya Pak. Ya, untuk tanaman. Pertanian dan peternakan yang maju dimulai dari tanah yang sehat, air yang berkualitas, dan teknologi yang ramah lingkungan. Bios 44 hadir sebagai solusi organik untuk meningkatkan hasil tani dan kesejahteraan petani di Timor Leste. Mari bersama membangun pertanian berkelanjutan, menjaga alam dan meningkatkan produksi pangan untuk masa depan.